Faris menoleh ke arah Eka yang asli. Dan ketika dia menoleh lagi ke arah Eka, sosok itu udah nggak ada. Faris pun memutuskan untuk melanjutkan tidur walaupun dia nggak bisa tidur. Dan gak lama kemudian, suara tangisan dan rintihan kembali muncul. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys buat kalian yang udah mampir ke channel ini. Kenalin, aku Wina dan hari ini aku mau bahas thread yang pernah viral di salah satu media sosial terbesar di Indonesia, yaitu Kaskus. Jadi guys, cerita ini merupakan serangkaian pengalaman horor yang dialami oleh agen-agen Kaskusers, yaitu @YesCrimes, yang rumahnya nggak jauh dari rel kereta api yang setiap tahunnya merenggut banyak nyawa. Gak berlama-lama lagi, let's check it out. Oke guys, jadi ini melanjutkan dari cerita sebelumnya, yaitu cerita si Faris yang netesin jeruk nipis ke darah segar korban kecelakaan kereta api. Terus sampai akhirnya Faris mengalami teror, dan untungnya si Faris ini punya teman yang sangat peduli sama dia, yaitu Eka. Jadi Faris ini ceritain semuanya ke Eka tentang apa yang dia alami, mulai dari dia diteror pertama sampai yang paling terakhir, teror yang paling terakhir yaitu dia diteror di kamar mandi yang menyebabkan kepalanya si Faris ini kejedot dan berdarah. Mendengar ceritanya si Faris, si Eka, temannya si Faris ini mulai khawatir dengan keadaannya Faris. Dan dia mulai mengingatkan si Faris dengan kata-katanya Faris yang di awal, yaitu setan gak bakal bisa membunuh atau melukai dirinya. Tapi ternyata baru aja 2 hari setelah kejadian kecelakaan kereta, si Faris sudah memiliki luka di kepalanya. Si Eka mulai mencari jalan keluar, mencari solusi, dan bertanya kepada teman kerjanya, yaitu Tio. Kebetulan si Tio ini tinggalnya di desa yang berbeda dengan Eka dan Faris, tapi sama-sama pendatang, sama-sama perantau. Nah, di desanya si Tio ini ada orang pintar, maksudnya orang yang bisa mengobati hal-hal yang berbau mistis. Akhirnya setelah mereka, si Tio sama si Eka ini ngobrol-ngobrol, ngasih tahu keadaan si Faris kayak gimana, si Tio nih bilang, pokoknya kejadian ini jangan dikasih tahu dulu ke orang-orang lain. Akhirnya pas mereka pulang kerja, mereka memutuskan untuk menemui orang pintar tersebut. Karena pas pulang kerja, Eka dan Tio mendatangi orang pintar tersebut, otomatis kan si Faris nih harus menunggu kan di kosannya dia sendirian. Karena si Eka dan Tio setelah pulang kerja harus menemui orang pintar, otomatis pulangnya si Eka kan jadi lebih lama kan, jadi lebih malam dari sebelum-sebelumnya. Akhirnya si Faris ini harus nunggu sendirian di kosannya. Nah, pada saat itu, kan ini kejadian sekitar tahun 98 kan, penjualan HP tuh belum banyak orang yang punya HP. Jadi si Eka itu belum bisa menghubungi Faris. Nah, di tempat lain, di kawasannya Faris ini udah pulang kerja. Dia langsung menuju kamar Eka. Pas dia masuk kamar dan nyalain lampu, kaget dia di situ ada Eka. Eka lagi duduk aja diem. Terus disapa sama si Faris, tapi si Eka cuma noleh doang. Setelah si Faris mandi, barulah sosok itu bicara pada Faris. "Riz, gimana sih ceritanya? Kok kamu bisa sampai ngelakuin hal kayak gitu?" Ucap sosok yang menyerupai Eka. "Lah, bukannya kamu udah aku kasih tahu ya, Kak?" Jawab si Faris. "Bisa kasih lihat aku nggak, Riz, tempatnya?" Pinta sosok yang menyerupai Eka. Sebenarnya Faris udah cukup bingung dengan ucapan sosok yang menyerupai Eka, tapi Faris mengiyakan. Kemudian sosok yang menyerupai Eka berdiri seakan mengajak Faris untuk keluar dari kos dan menuju tempat kejadian. Faris yang masih bingung dan masih belum tahu ini tuh sosok beneran Eka atau bukan, ya dia cuma ngikutin aja dari belakang. Akhirnya dia keluar kos bersama dengan sosok yang menyerupai Eka. Sementara mereka keluar, datanglah Eka dan Tio. Tio melihat Faris keluar dari rumah dan langsung memberitahukan Eka. Eka langsung ngeliat dan langsung meneriaki Faris. Faris menoleh ke arah Eka yang asli. Dan ketika dia menoleh lagi ke arah Eka, sosok itu udah nggak ada. Dan Faris kebingungan sambil celingak-celinguk ke kanan ke kiri nyari sosok itu tuh kemana sebenarnya. Ditanya-tanya sama si Eka yang asli, si Faris cuma bisa kebingungan sambil bilang, "Loh, bukannya tadi kamu udah di kos ya, Kak?" Dari pertanyaannya Faris, Eka dan Tio pun sudah mengerti apa yang terjadi sebelumnya. Ada sosok makhluk halus yang menyerupai Eka yang mengajak Faris untuk keluar kamar kos. Eka dan Tio mengajak Faris untuk masuk ke dalam kos. Malam itu, Tio memutuskan untuk menginap karena khawatir dengan keadaannya Faris. Tahu Tio mau nginap, si Faris kesenengan bukan main. Akhirnya dia langsung ngambil bantal dari kamarnya untuk tidur bertiga di kamarnya Eka. Sembari Faris ngambil bantal, Eka dan Tio melanjutkan obrolan yang sangat serius. Mereka bilang, kalau aja mereka datang 10 menit lebih lambat, pasti
si Faris udah diajak ke rel kereta tempat kejadian tubrukan itu dan bisa aja kereta lewat. Setelah mereka ngobrol-ngobrol kayak gitu, pas mereka lagi ngobrol-ngobrol kayak gitu, ada suara klakson kereta yang lagi lewat. Mereka langsung kaget, tapi ya bersyukur, tapi ya juga kasihan sama si Faris. Karena mungkin bisa aja Faris yang bakal jadi korban selanjutnya. Setelah mereka bertiga kumpul di kamarnya Eka dan Tio menceritakan kepada Faris rencana yang akan mereka jalani. Besok, mereka diminta untuk datang lagi ke orang pintar yang tadi mereka temui, yang mungkin aja bisa menangkal kejadian-kejadian yang Faris alami. Mendengar teman-temannya mau membantu, Faris seneng banget dan berharap masalah yang ia hadapi akan cepat selesai. Malam itu akhirnya mereka tidur bertiga. Faris merasa aman dan ketakutannya seakan-akan terobati karena tidurnya ditemenin sama Faris dan juga Tio. Malam itu Faris tidur terlebih dahulu disusul oleh Eka dan Tio. Gak lama kemudian muncul suara dari balik pintu diiringi dengan suara motor yang berhenti. Faris menjadi terbangun karena pintu depan rumah terbuka. Akhirnya Faris memutuskan untuk mengintip dari balik pintu kamar. Ternyata yang datang adalah Mas Gani, tetangga sebelah kos yang baru aja pulang dari luar kota. Di situ Faris sudah mulai seneng karena kos menjadi ramai dan ada yang menemani dia. Jadi ya seenggaknya kalau misalkan ada apa-apa sama si Faris bisa minta tolong ke tetangga-tetangganya. Dan Faris mulai membuka pintu kamarnya untuk menyapa Mas Gani. Mas baru datang, sapa si Faris. Namun Mas Gani hanya menoleh ke wajahnya Faris. Karena tidak ada tanggapan dari Mas Gani, Faris kembali masuk ke dalam kamarnya. Faris mulai bingung sama Mas Gani. Karena Mas Gani ini sebenarnya orangnya suka bercanda dan murah senyum. Tapi tadi Mas Gani cuma diem aja dan cuma noleh doang tanpa bicara apapun. Dan kebingungan Faris ini mulai bertambah ketika tidak terdengar suara pintu kos Mas Gani terbuka. Ditambah lagi adanya suara motor yang terdengar sebelum Mas Gani masuk, padahal gak kelihatan Mas Gani tuh bawa motor. Dalam hati Faris, dia bertanya-tanya, kok tumben ya Mas Gani gak kayak biasanya? Kok gak ada motor yang masuk dan gak ada suara pintu kos terbuka ya? Di kejadian ini, Faris masih jernih aja tuh pikirannya. Dia kayak masih, ya dia masih ngira kalau itu tuh Mas Gani yang beneran. Tapi kan ternyata bukan kan. Tapi sebenarnya di situ dia masih diliputi sama rasa cemas, sama rasa takut. Kalau sosok yang meneror dirinya dari kemarin balik lagi, ya buat neror dia lagi. Pas dia udah di dalam kamar, udah tutup pintu, pokoknya kedengeran tuh dari luar ada yang manggil dia. Riz, tolongin Riz. Mendengar suara yang memanggil-manggil dirinya dan meminta tolong padanya, Faris nggak langsung bangun. Faris diem dulu di situ. Di situ dia masih waspada sama teror yang dia alami di hari-hari sebelumnya. Faris mengurungkan niatnya untuk membuka pintu kamar kos. Mungkin aja sosok penampakan yang kemarin-kemarin datang lagi dan mau mengganggu dirinya. Dan ternyata dugaan Faris benar. Dan Faris yang udah bangun dari tidurnya jadi sulit tidur lagi. Selang berapa jam kemudian, kan karena Faris nggak bisa tidur, dia dengar ada suara dari luar yang bilang kalau, kenapa kamu hanya diam, Riz? Dalam hati Faris ketakutan dan bertanya-tanya, kenapa kok dia tahu ya aku lagi diem? Padahal Mas Gani sama sekali nggak ngeliat aku loh. Dan selang berapa menit kemudian, terdengar bunyi pintu luar rumah yang terbuka dan suara langkah kaki yang masuk diiringi dengan suara nyanyi-nyanyi bersenandung. Dalam hati Faris, dia meyakini kalau itu adalah Mas Gani yang asli. Karena Mas Gani itu tipe yang periang. Jadi pas jalan dia sering banget sambil nyanyi-nyanyi. Faris menyempatkan diri untuk melihat dari pintu kos. Dan ternyata benar guys, itu adalah Mas Gani yang asli. Untuk kedua kalinya Faris menyapa Mas Gani. Dan dia mulai memperhatikan wajah Mas Gani dengan tajam. Pokoknya dia cermati dari atas sampai bawah. Dari bawah lagi sampai atas lagi. Sampai akhirnya Mas Gani nanya, kenapa kok kamu liatin aku? Dalam hati Faris, sambil masih ngeliatin Mas Gani, dia kebingungan dan juga ketakutan. Siapakah sosok yang menyerupai Mas Gani tadi? Dan dia bertambah yakin sosok tersebut adalah makhluk halus yang menyerupai Mas Gani yang akan melakukan teror kepadanya. Mereka mengobrol singkat di luar ruangan. Dan Mas Gani menawarkan Faris untuk mengobrol di kamarnya. Tapi Faris menolak dan dia bilang dia mau tidur bareng Eka. Dan Mas Gani juga sempat nanya ke Faris, satu orang lagi di kamarnya tuh siapa? Faris jawab itu Tio, temennya si Eka. Faris mulai masuk ke dalam kamar dan bergabung lagi tidur bersama Eka dan juga Tio. Faris gak langsung tidur.
tapi dia malah mikirin lagi kejadian yang barusan dia alami. Sosok makhluk yang menyerupai Mas Gani, dan suara yang berasal dari luar kamar yang menyerupai suara Mas Gani. Suara yang dia dengar itu lebih berat dan lebih serak. Gak lama kemudian, terdengar suara bunyi dengkuran dari kamar sebelah, yaitu suara dengkurannya Mas Gani. Suasana malam itu sepi, sunyi, hening. Yang terdengar cuma suara dengkuran Mas Gani. Faris pun memutuskan untuk melanjutkan tidur walaupun dia nggak bisa tidur. Dan gak lama kemudian, suara tangisan dan rintihan kembali muncul. Mendengar suara itu, Faris kaget dan terbangun. Tapi si Faris ini nggak ada rencana buat membangunkan Eka dan Tio. Padahal kan harusnya kalau tidur bertiga, ya bangunin aja gitu kan kalau kita takut. Apalagi mereka berdua tujuannya nginep di situ ya buat ngelindungin kita, buat biar kita ngerasa aman. Terus, kira-kira apa sih yang akan terjadi selanjutnya? Oke guys, ceritaku hari ini cukup sampai di sini ya. Gimana guys, menurut kalian cerita hari ini serem apa enggak? Kasih tahu aku di komen ya, supaya aku tahu respon kalian. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini kalau kalian suka. Dan buat kalian yang punya cerita-cerita horor, bisa loh ceritain ke aku buat aku ceritain lagi di video. See you in the next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.